Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang peraturan-peraturan hukum pokok agraria. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ferdi Kusuma. Nama saya Diko Deda Sakti. Nama saya Mani Basya. Nama saya Wahyu Deputin. Nama saya Arif Wijaya. Nama saya Dian Abdul Fauzan. Menimbang A. Bahwa di dalam negara Republik Indonesia yang susunan kehidupannya rakyatnya termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agaris bumi, air, dan ruang angkasa. Sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. B. Bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagai dipengaruhi oleh hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta. Dan C. Bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat. Berpendapat A. Bahwa berhubungan dengan apa yang termasuk tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasar atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. B. Bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud di atas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta mengenai pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Dan C. Bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan daripada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai asas keharmonian negara dan cita-cita bangsa sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Memperhatikan usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia nomor 1 KPTS sampai dengan 2 atau 60 tentang perombakan hak tanah penggunaan tanah. Yang pertama adalah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan yang kedua pasal 33 Undang-Undang Dasar dan yang ketiga penetapan Presiden nomor 1 tahun 1960 Lembaran Negara 1960 nomor 10 tentang penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai garis-garis besar pada haluan negara dan amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960. Dan yang terakhir adalah pasal 5 nomor 20 Undang-Undang Dasar. Bab pertama, dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok. Pasal 1, yang pertama adalah seluruh wilayah Indonesia adalah satuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Dan yang ketiga, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2. Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Dan yang keempat, dalam pengertian bumi selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawahnya. Dan yang kelima, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan 5 pasal ini. Pasal 2, yang pertama adalah atas dasar ketentuan dalam pasal-pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1. Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dan yang kedua, hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk yaitu A. Mengatur dan menggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Dan yang ketiga, wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara-negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Dan yang terakhir adalah hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasai kepada daerah-daerah suantara dan masyarakat hukum adat sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah. Sekian penjelasan dari kami tentang peraturan pokok hukum agraria. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.